ternyata ada pertanyaan menarik nih dari video podcast pelatihan kita sebelumnya. Bagaimana sebenarnya proses dukungan analisis anggaran itu dilakukan? Dan siapa yang memastikan analisis anggaran untuk DPR disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan? Wah, kalau pembahasan anggaran ini bukan hanya soal angka ya, tapi juga menyangkut proses analisis dan pengambilan keputusan strategis negara. Supaya tidak salah menjelaskan, lebih baik kita bicara langsung bersama ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyala sekali hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah hadir bersama kami di sini. Saya izin menyapa Sobat ASN dulu ya Bu. Halo Sobat ASN, selamat datang kembali di pelatihan pelayanan prima berbasis podcast. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat strategis, yaitu pelayanan prima dalam dukungan analisis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara. Telah hadir bersama kita Ibu Dr. Hajah Furqoni Putri Syakura, SHMH MKN, QGIA, QHIA, QIA, PQIA. Masya Allah, namanya cantik sekali dan panjang sekali gelarnya, Bu. Terima kasih, gak salah nyebut nama saya. Iya, ini sudah latihan 100 kali. Latihan 100 kali. Saat ini sebagai Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya, Bu. Lagi jabatan saya. Iya. Jadi dari 2 episode sebelumnya ini, Bu, ada banyak sekali yang request untuk bagaimana pelayanan prima dalam dukungan analisis anggaran. Oleh karenanya hari ini kita mengundang Ibu yang cantik dan menyala pada hari ini. Baik. Tapi sebentar. Kenapa Ibu? Saya kayaknya kalau lagi akrab gini ya, intimate gitu ya, berdua dipanggil Bu gitu ya, agak nggak suka gitu ya, nggak nyaman. Bisa dipanggil Kak nggak? Biar kita lebih kayaknya nggak tua banget saya gitu ya. Oh, iya. Ya, muda gitu ya. Kak Emi sama Kak Koni, setuju? Setuju deh, baik. Iya. Ini Kak Emi, nah ini Kak Koni ya. Siap. Ya. Nanti kita bikin duet ya Bu bersama. Iya, bersambung. Kak Koni dan juga Kak Emi. Episodenya bersambung ya. Terima Baik, kasih. Baik Bu lagi. Tuh kan kesalahan Iya. Bu, nggak biasa ya. Soalnya pejabat ini Gemeter, kan ya Bu ya. gemeter. Ada sih gemeternya Gemeter nggak? dikit. Lumayan. Oh, lumayan. Dingin kan ya Bu? Tangan Dingin. saya? Grogi. Dingin ya Kak Koni ya. Izin Kak Koni nih. Sebagaimana yang kita tahu, Iya. amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di konstitusi terkait dengan analisis anggaran, fungsi anggaran di pasal 20A dan juga pasal 23-nya, tentu fungsi ini nggak bisa berjalan dengan sendirinya. Kita perlu yang namanya dukungan keahlian di dalamnya. Kita coba mulai dari fondasinya dulu ya Kak Koni ya. Boleh. Dimulai dari fondasinya, banyak yang memahami fungsi anggaran DPR itu sebatas proses persetujuan DPR aja. Padahal kalau kita bedah, substansinya itu kan jauh lebih dalam dari itu. Menurut Kak Koni, mengapa dukungan analisis anggaran itu sangat krusial bagi DPR? Ya, terima kasih Kak Emi. Menurut Kak Koni juga ya. Iya. Ya. Betul sekali, memang jadi puncaknya adalah persetujuan ya. Di sini persetujuan rancangan Undang-Undang APBN menjadi Undang-Undang APBN ya. Dan ini merupakan salah satu Undang-Undang APBN saja yang berasal dari pemerintah. Tidak ada Undang-Undang APBN berasal dari DPR ya. Karena Undang-Undang APBN ini unik. Satu-satunya undang-undang yang merupakan mandatori. Ya, kenapa mandatori? Sudah dimandatkan. Tapi sorry to say ya, DPR sekarang juga berkualitas loh ya, hebat gitu ya. Nah, kenapa sih DPR itu begitu hebat? Harus ada juga pendamping si hebat tadi ya. Oleh karena itu maka di sini DPR itu dalam memberikan persetujuan didampingi oleh Badan Keahlian DPR RI. Dan khususnya adalah PA3KN, itu unit kerja saya beserta 34 analis-analis yang akan membuatkan resume, akan membuatkan analisis, ya bahkan akan membuatkan juga jurnal-jurnal yang akan digunakan sebagai pembanding dari jawaban pemerintah, ya digunakan oleh Badan Anggaran untuk membuka hasanah wawasan dalam rangka persiapan pengambilan keputusan. Nah, tadi Kak Koni sudah sebut soal PA3KN.
Nah, sebenarnya PA3KN posisinya itu dalam ekosistem di Setjen DPR RI itu seperti apa, Kak Koni? Ya, disingkat KMI PA3KN ya, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Jadi PA3KN itu merupakan a part ya, bagian dari badan keahlian, di mana salah satunya adalah tusi kami membuat analisis, kemudian membuat resume, kemudian membuat tadi jurnal budget ya, kemudian banyak sekali membuat policy brief ya yang akan digunakan oleh, di sini kita bicara mengenai undang-undang APBN ya, sehingga kami membantu membuatkan menu ya, menu untuk badan anggaran yang akan disampaikan kepada pemerintah. Tentu saja yang kita buat ini tidak menjadi kewajiban untuk digunakan, namanya juga pembanding, memperkaya referensi, memperkaya hasanah Banggar dalam pengambilan keputusan. Jadi perlu disiapkan bagi analis, setiap keputusan yang diambil itu memang dari Banggar itu berbasis argumentasi yang kokoh dan legitimasi yang kuat. Baik Kak Koni, kalau tadi disebut sebagai pembanding, sebenarnya si pembanding ini alias output yang analisis anggaran ini seberapa berpengaruhnya sebenarnya dalam pengambilan keputusan di DPR nih Kak Koni? Karya-karya dari para analisnya. Ya, karya kami dari para analis ini ya tentu saja sangat membantu ya. Karena kalau Dewan tidak dibantu, siapa lagi yang akan membantu beliau-beliau untuk berargumentasi dengan pemerintah. Jadi fase ini memang sangat menentukan ya, karena fase dari rencana anggaran ini kan kedepannya akan diputuskan, kemudian diimplementasikan, angka-angkanya juga dibagikan ya, kemudian juga dalam bentuk prioritas. Nah, disinilah kita bicara mengenai prioritas atau kehendak rakyat yang merupakan dari amanah konstitusi, sehingga visi pemerintah akan tersampaikan kepada masyarakat. Baik, Kak Koni, kalau misalnya tadi kita sudah bahas itu terkait dengan seberapa berpengaruhnya mempengaruhi keputusan di DPR, selanjutnya nih setiap mendampingi pastikan itu butuh waktu tekanan tinggi, cepat, dan serta dinamis sekali ya Kak Koni ya. Gimana sih tipsnya dari Kak Koni ini sebagai kepala PA3KN bisa menghandle teman-teman analis ini dalam praktik di lapangan? Ya, tentu saja Kak Emi, kami para analis ini kan akan membuat suatu analisis yang bermanfaat ya, bermanfaat, berkualitas untuk anggota Dewan. Dan kami tentu juga dibutuhkan data-data konkret ya, data-data konkret itu yang akan kita olah. Dan kita akan sampaikan kepada Dewan yang nantinya tadi sebagai pembanding untuk pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, maka kami selalu berusaha untuk dalam rangka membuat analisis, tidak hanya kita berbase on kepada data konkret yang dari buku ya, tapi kita juga mengundang pakar-pakar lainnya yang kita rasa perlu ya untuk berdiskusi, sehingga itu akan memperkaya data secara teori atau secara implementasi, baik dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat ya, itu kita undang, atau dari para akademisi, sehingga yang dibuat oleh analis kami itu bagaimana kelincahan mereka untuk merangkum ya gunungan-gunungan data yang tadinya textbook segini ya, hanya menjadi ya selembar dua lembar dalam bentuk flowchart atau dalam bentuk matriks yang atau Canva yang lebih, sekarang tuh Canva banyak yang modernis ya, mengikuti kebutuhan ya. Itu yang dilakukan oleh para analis. Kalau tadi kita sudah bahas soal layanan yang tadinya berkas itu analisis bisa setumpuk, bisa disajikan dengan begitu menarik. Sebenarnya apa sih yang Ibu lakukan di PA3KN ini dalam memberikan layanan prima? Karena kan tentunya berbeda dengan layanan administratif biasa aja kan ya Kak Koni? Sepakat. Kami memang badan keahlian ya, merasa agak berbeda dengan kesekjenan. Karena kami sifatnya adalah memberikan
dukungan supporting substansi materi ya. Jadi tentu saja Kak Emi, Kak Koni beserta para analis itu punya filosofi yang kita bingkai, yaitu filosofinya menyala. Tapi dalam rangka saya mengucapkan menyala kayak lampu, kita begini, menyala. Nah, iya, jadi santun. Apa sih menyala itu, gitu kan ya? Pamannya gini, semua unit kerja pasti punya tagline ya. Nah, setelah saya masuk ke PA3KN, saya bikin tagline saya itu menyala. Jadi menyala. Iya, betul. Artinya melayani dengan sepenuh hati. Karena kami customer-nya adalah anggota dewan, stakeholder-nya adalah dewan, E-nya etika. Para analis kami yang 34 orang harus punya etika dalam melayani stakeholder, ya. Kemudian juga dalam melayani tersebut kami menggunakan nurani, ya. Hati nurani kami itu menjadi kompas diri karena antara ucapan, tulisan, yang kita tuangkan tuh harus sama, nggak boleh beda-beda. Makanya kami yakin ya pada kompetensi diri kami. Jadi kalau tidak berkompetensi, jangan masuk PA3KN. Tunggu di pintu luar aja. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba ketemu saya. Tunggu di pintu depan. Selanjutnya kami juga unit kerjanya harus adaptif ya, karena banyak sekali perubahan-perubahan. Tadi ya, tadinya berlembar-lembar menjadi paperless ya, hanya 2 lembar. Itu kan artinya kami itu adaptif ya. Dan tentu saja sebagai PNS, kami para analis dan saya juga harus punya loyalitas kepada bangsa dan negara. Dan yang terakhir nih, jangan diem aja, harus aktif gitu loh. Karena kalau nggak aktif nggak ada kerjaan kan nggak ada duit. Nggak dibayar ya nggak. Harus aktif ya. Nah, itu adalah filosofi menyala kami. Jadi kita wujudkan dalam bentuk yang konkret dan tentu saja punya standar internasional. Nah, menyala ini kan ini merupakan semangat baru ya. Benar-benar jujur saya baru dengar ini Kak Koni ya. Kemana aja sama ini Bu? Iya makanya kemana aja. Untungnya makanya kita undang nih Kak Koni ya. Supaya bisa memberikan menyala ke satu setjen ya Kak Koni ya. Nah menyala ini kan merupakan semangat yang baru. Kak Koni dengar-dengar katanya di PA3KN lagi memperbarui manajemen. Sebenarnya langkah apa yang lagi Kak Koni lakukan di PA3KN? Ya, banyak sekali. Saya masuk PA3KN, saya ingin membangun gebrakan baru ya. Yang tadi saya bikin tagline, saya aktifkan IG. Saya nggak tahu ya sebelumnya itu anak-anak tuh, maksudnya analis tuh aktif atau tidak di IG, tapi saya wajibkan IG. IG PA3KN itu harus setiap hari, paling tidak seminggu itu ada tayangannya. Ada tayangannya. Nah, oleh karena itu dalam rangka tadi ya untuk saya selalu eksis ya, menyala gitu kan ya. Kemudian kita juga mempunyai kualitas standar internasional. Saya langsung membangun ISO untuk sistem manajemen anti penyuapan. Ya, itu pertama fondasinya. Para analis harus berintegritas. Ya, otomatis layanannya, kualitas analisisnya harus punya sertifikasi. Ya, untuk membentengi diri, saya membangun ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dan alhamdulillah di tahun 2025 PA3KN satu-satunya unit eselon 2 di badan keahlian yang bersertifikasi ISO SMAP 37001-2016 ya. Berat sekali perjuangan saya. Saya membangun analis yang tadinya nyaman bekerja tidur. Kemudian karena ini SMAP itu banyak musuhnya ya. Saya nggak mau disuap. Saya juga nggak mau nyuapin, sama jadinya. Jadi kita bangun ISO 2. Pertama SMAP. Yang kedua? Integritas. Yang kedua, karena tadi ya, layanan-layanan kami, kualitas-kualitas dari analisis para analis PA3KN itu harus berkualitas, kami membangun ISO mutu. Beda lagi ya, kalau tadi tanpa
kita nggak mau disuap. Yang kedua ini mengenai ISO mutu. Jadi 9001 2015. Ini adalah modal PA3KN di tahun 2026 dalam rangka membangun kembali zona integritas untuk memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi WBK. Karena kami sudah SMAP gitu. Baik Kak Koni, ini luar biasa sekali langkah manajemen yang tadi dilakukan ya. Sangat besar-besaran mendapatkan kedua ISO tadi. Kemudian kalau soal produk dari analisnya ini, apakah ada inovasi yang dilakukan oleh Kak Koni untuk memberikan input kepada para analis? Kak Emi, saya ini tipe orang yang memang ingin kebaharuan ya. Ingin kebaharuan, berbeda dengan orang yang lain. Bahkan saya seperti Yamaha Mio. Pernah naik Yamaha Mio nggak? Pernahnya Honda Beat lagi. Honda Beat, saya juga nggak pernah juga sih. Iya. Cuman katanya tagline di Mbah Google, Yamaha Mio itu tagline-nya itu ingin selalu terdepan. Nah, Ya. pasti Kak Koni pengen terdepan ya. Iya, jadi kita lihat inovasi apa yang belum ada di Badan Keahlian atau di Sekjen DPR. Jadi saya beserta para analis, kita nggak bisa sendirian ya Kak ya. Iya, tentunya ya. Harus berdampingan, harus kompak ya. Kita membangun inovasi yang namanya Segara. Segara adalah sistem informasi anggaran negara. Jadi tadi ya balik lagi ya, yang tadinya tumpukan, gunungan, buku-buku angka, kemudian kita rangkum menjadi yang tidak tebal, yang tebal-tebal menjadi tidak tebal. Ya, dan itu semuanya mudah untuk dibaca oleh anggota dewan. Nah, inilah dalam bentuk grafik ya tadi saya sampaikan ya, kemudian tampilan-tampilan di website yang tentu saja menarik. Jadi dengan gambar dia berbicara. Gak usah dikasih komen-komen. Nanti pada julid. Jadi ini Segara sangat pembaruan sekali untuk bisa memudahkan anggota dalam membaca analisis anggaran yang dilakukan oleh para analis. PA3KN, iya betul. Keren sekali inovasinya Kak Koni. Ada satu lagi sebagai pendukungnya. Apa itu Kak Koni? Ini agak mirip dengan nama saya. Masih ingat nggak nama saya yang terakhirnya? Gak usah gelarnya. Syakura. Nah, betul sekali. Bisa tepuk tangan buat nama saya. Ih, gila hormat ya. Ada bunganya gak? Gila hormat ya. Enggak, Love. Love begini Iya, atau begini? yang semana sukanya Kak Emi aja ya. Ya deh, yang penting Jadi love ya. Sakura ini adalah salah satu, tadi digitalisasi juga ya Kak ya. Ini juga digitalisasi juga yang akan digunakan oleh Bapak Ibu anggota Dewan dalam rangka permintaan analisis itu lewat sistem. Jadi bukan lagi by letter gitu ya, tetap bisa dilakukan itu, tapi kita input dalam suatu sistem yang nanti ada adminnya, ada notifikasinya, contohnya permintaan analisis ringkas cepat dari Komisi 10 gitu kan ya. Kita masukkan di Sakura si peminta tadi ya. Kemudian nanti kami bikin adminnya, ada notifikasinya, dan nanti kita bikin analisisnya, kita masukkan lagi di Sakura. Oh, jadi bisa tanpa, Ya, tanpa tatap muka langsung bisa dapat produknya. Tinggal klik 24 jam. aja. 24 Tapi jam kalau ya? tidur nggak dilayani ya. Oh iya. 24 jam, 24 hours, tapi kalau kita sleep, ya nggak bikin, tetap tidur gitu. Iya. Setidaknya kalau misalnya ada notifikasi masuk jam 10, selama masih jam kerja, itu bisa langsung diproses ya Kak Koni ya? Insya Sakura, Allah, ya? iya. Terbaik sekali sih ini inovasinya, ada Segara dan juga Sakura. Iya. Kita kayaknya makin seru ya ngomongin soal inovasi yang dilakukan, karena ini bagian dari pelayanan Prima dalam memberikan ke anggota tadi stakeholdernya. Sekarang kita coba bahas satu fungsi yang punya pengaruhnya juga dengan kinerjanya dari PA3KN. Ada fungsi pengawasan ya Kak Koni ya. Betul sekali. Bagaimana sebenarnya kaitannya terkait fungsi pengawasan ini dengan apa yang dilakukan oleh PA3KN? Ya, nggak terasa kita sudah menjelang ending ya fungsi pengawasan ya. Ya, jadi fungsi pengawasan itu sebetulnya merupakan satu kesatuan ya teman-teman semua. Jadi dia merupakan KMI suatu roda itu kan muter ya, roda pedati. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, di fungsi pengawasan ini
Namanya juga roda pedati. Pasti KMI kenal nggak? PDCA. PDCA. Bukannya papa ya? Bukan. Ya? Bukan. Plan. Nah, fungsi pengawasan ini kita selalu menggunakan asasnya PDCA. Jadi plan. Iya, plan, do, check, and action. Gitu ya. Plan, do, check, and action. Iya, betul. PDCA. Jadi fungsi pengawasan itu kita menggunakan PDCA. Nah, kenapa seperti itu? Kita pindah dulu ke P, tadi kan plan ya. Bagaimana perencanaan anggaran itu direncanakan sesuai dengan kebutuhan, efisien ya, efektif, efisien. Kalau normanya di auditor tuh tambah ekonomis. Bukan pelit ya, tapi ekonomis gitu ya. Kemudian kita do. Do itu bagaimana pemerintah melaksanakan. Tadi ya, pelaksanaan Undang-Undang APBN itu dilaksanakan seperti apa. Kemudian dicek, monitoring. Ini adalah salah satu tugas dari Dewan juga ya, untuk memonitor pelaksanaan implementasi di lapangannya itu seperti apa gitu ya, diberikan penilaian baikkah, burukkah, bermanfaatkah atau tidak ya, uang-uang yang tadi dijadikan program prioritas oleh pemerintah dan dirasakan oleh masyarakat ya, jembatan rusak, dibangun kembali gitu ya, itu kan namanya bermanfaat dari uang tersebut ya. Dan action ya, nah si action inilah adalah hasil pengawasan tadi berupa catatan-catatan tindakan perbaikan, koreksi dari DPR untuk pemerintah. Jadi PDCA itu seperti roda yang muter, nggak bisa dipisahkan satu-satu dari 4 unsur tadi. Harus muter, harus jadi satu, seperti roda yang berjalan. Seperti roda yang berjalan. Iya. Nah, si PDCA ini bagaimana tim analisis ini menilai efektif dan efisiennya dari suatu program atau suatu kebijakan nih Kak Koni? Ya, tadi ya dalam rangka PDCA tadi kan kita sudah melakukan KMI ada inputnya, kemudian ada berupa outputnya, ya outputnya apa gitu kan ya. Tapi tidak hanya sampai di situ. Yang diinginkan oleh masyarakat ya, ini juga pemerintah juga harapkan adalah outcome-nya. Outcome itu apa sih? Dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Tadi ya, uang yang digunakan itu untuk membangun jembatan yang rusak karena akibat adanya bencana alam gitu kan ya. Kemudian juga hal-hal yang lainnya yang dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat, sehingga apa yang diprogramkan oleh pemerintah tadi berdampak, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu. Nah, disinilah pertanggungjawaban, akuntabilitas ya. Setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus ada pertanggungjawabannya yang digunakan oleh masyarakat tadi ya. Jadi PA3KN memang dua tusi ya, anggaran dan akuntabilitas. Iya betul. Inilah kualitas belanja negara itu menjadi salah satu hal yang fokus ya digunakan oleh kami para analis-analis tadi. Baik Kak Koni. Jadi tadi ada sisi-sisi yang dilakukan oleh PA3KN dalam akuntabilitas keuangan negara. Setiap satu rupiahnya itu bagaimana mengawasinya. Betul. Sebenarnya kontribusi spesifiknya dari PA3KN dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan negara ini apa Kak Koni? Nah, disinilah PA3KN ini kan secara organisasi itu berkontribusi ya, memastikan tersedianya dukungan data resmi yang valid ya, data valid karena analisisnya itu harus objektif, sehingga data yang kami ambil itu juga harus benar-benar data yang merupakan update terakhir. Jadi jangan sampai data yang kami ambil tadi bisa dari tadi ya, Segara tadi ya. Data itu bisa kita akan ambil dari Segara, itu merupakan data yang update, data yang tervalid. Jadi analisis kami otomatis juga akan menjadi valid dan berkualitas, karena kualitas diskusi fiskal di parlemen itu tentu
sangat berat ya untuk dilakukan pengambilan keputusan. Jadi diskusinya tentu saja pertama berkualitas, kemudian juga based on data. Dan transparansi juga diharapkan akan meningkat karena ini tuntutan dari masyarakat. Pada akhirnya maka kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara itu menjadi sangat kuat. Itu Kak Emi. Baik Kak Koni. Jadi kalau misalnya dari tadi pembahasan kita dari awal, sebenarnya PA3KN ini sangat menjadi tulang punggung untuk analisis anggaran dan juga akuntabilitas keuangan negara. Sebagai kepala dari PA3KN nih, Kak Koni, bagaimana Kak Koni dalam melakukan kepemimpinan dan juga apakah ada yang bisa disampaikan ke para teman-teman dari analis di PA3KN nih, Kak Koni? Ya, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman ya, di PA3KN yang pertama kita harus selalu mempunyai inovasi ya, jangan hanya nyaman dalam dunianya. Itu saya selalu ayo berinovasi apa, tujuannya apa untuk perbaikan tujuan kita. Kemudian juga saya juga selalu menggunakan teman-teman ini karena zamannya sudah zaman AI ya, untuk dibantu oleh AI, tapi jangan percaya banget ya, tetap harus dicek kebenarannya, ada fungsi controllingnya, dan juga karena ini sudah zamannya less paper ya, semuanya itu tadi si Sakura, si Segara gitu kan ya, itu semuanya sudah menuju paperless. Tapi tadi karena kami sudah punya pertama ISO SMAP, bekerjalah penuh integritas dengan hati nurani ya, dan kualitasnya, serta yang terakhir adalah apa yang kita buat itu berdampak, dirasakan manfaatnya oleh dewan. Iya, jadi kualitas dukungan kami harus berintegritas, didasari atau dipayungi oleh integriti, kemudian diharapkan semuanya itu akan mempunyai outcome yang berdampak untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Baik Kak Koni, luar biasa sekali ya penjelasannya dan juga jawabannya terkait dengan apa saja yang dilakukan di PA3KN. Nah, sebagai penutup nih Kak Koni ya, kalau misalnya kita bahas terkait dengan pelayanan prima, dari Kak Koni ada kalimat apa yang bisa disampaikan kepada para analis ataupun juga sobat ASN terkait dengan pelayanan prima dari PA3KN? Pelayanan prima ini kan Kak, semua orang ngomongin layanan prima ya, semua Kemenpan RB itu. Kenapa pelayanan prima? Yang pada akhirnya kita melakukan zona integritas tadi, yang membangun zona integritas karena sebetulnya itu dalam rangka pelayanan prima ya. Nah, kami ingin pelayanan prima yang dilakukan oleh PA3KN pertama berintegritas, menjaga kualitas dan bermanfaat. Itu aja tagline-nya 3. Integritas, menjaga kualitas, dan bermanfaat. Iya, karena untuk apa kalau apa yang kita buat nggak bermanfaat? Makanya tadi adalah diharapkan bukan output. Kalau output itu bisa diukur ya, buku nih output 1 radio, output 1 peralatan. Tapi kalau outcome dirasakan manfaatnya. Jadi kalau nggak ada P3KN, pemirsa pada nyari P3KN kemana ya, kok nggak ada analisisnya. Kita nggak bisa untuk data-data ini nggak bisa disandingkan untuk kita bekerja gitu. Dirasakan manfaatnya. Baik, sukses terus untuk Kak Koni dan juga karirnya para analis di PA3KN. Semoga senantiasa memberikan inovasi dan memberikan menyala tadi ya Kak Koni ya. Oh ya, menyala. Kita ulangi ya Kak Koni ya, sama-sama menyala. Baik. Menyala. Baik Kak Koni, terima kasih atas wawasan yang sangat mendalam. Semoga senantiasa sukses di PA3KN dan senantiasa memberikan inovasi. Kami mengucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa di pelatihan pelayanan prima berbasis podcast di episode lainnya. Terima kasih, kita dadah-dadah dulu Kak Koni.